Gue bisa sampai jam 9 pagi, bangun-bangun masih di trotoar, udah terang gitu, baru pulang gitu kan. Halo, hari ini gue ketemu teman lama gue, namanya Sansan. Udah pasti gak asing banget di tengah pandemi ini, bro. Because he's Chinese, dia tuh emang gokil banget sih. Dia berpikir untuk gimana cara survive. Karena anak band lo tau lah, pasti lagi surut. Tapi yang gue salut sama teman lama gue ini, dia membuka usaha sate taichan dan ada warung nasi dia yang rame banget di daerah BSD. Namanya satu sate 7 tusuk. So kita langsung ketemu orangnya langsung yuk, let's go. Hey. Udah goreng. Gue ngapain? Hai. San, gue senang bisa ketemu lo. Ya, dan gue amazed di tengah corona lo bisa membuka usaha lo yang sangat ramai ini. Sebenarnya apa sih motivasi lo? Motivasi gue ya biar hidup aja. Biar hidup kan? Karena anak ini lagi goreng. Iya parah pak. 4 bulan nganggur. Berasa dong. Pop. Ya gue jadi begini. Onat siapa? Onat the YouTuber. Padahal gue dulu ngeliat itu kayak goreng sini gitu. Oh iya? Iya dong. Tiba-tiba gue lagi. Let's go talk, bro. Let's go. Let's go. Lo penasaran gak sih rockstar, anak band masak sate taichan? Terus selain sate taichan dia tuh punya nasi yang menurut gue enak banget. Enggak, ini tuh lo yang masak apa Bindu lo yang masak apa lu ngambilin Awalnya emang kita masak berdua kan. Emang bisa? Masak apaan? Oke. Emang kadang-kadang emang gua kalau makan istri gua yang masakin gitu. Hampir setiap hari malah. Berarti basically bini lu jago masak? Lu nya? Guanya juga. Tapi karena bini gua lebih jago, akhirnya gua menggantungkan panci gua. Kiasan, akhirnya gua tuh pengen banget ngerasain lu masakin gua sih, bro. Ini dong. You can do it? Yeah, I can. Can wait, bro. Yes. Go cook. Gua jalan sana. Go cook ya. Okay. I go cook for you. Narcos, bro. Oh Nadio Leonardo. Cie. Jadi ini jagoan lo. You gotta try this one. Yeah. Ini jagoan lo. One of the best. One of the best sate taichan lo ya. Yeah. Try it, bro. Let me help you. Okay? Yo. Again, bro? Yes. Please. Feeling good. Ini the best, bro. Okay. Gila. Suka ya? Gue dimasukin rockstar, bro. Tapi gue serius deh, enak sih menurut gue. Gue bukan fans taichan, tapi menurut gue this is good, bro. Tapi gue yang masak. Iya. Karisma lu kayak keluar gitu loh. For you man. 53, bro. Satu sate 7 tusuk. Satu-satu itu tusuk. Yes, bro. Thanks, bro. Nice to meet you, bro. Let's stop. Let's talk, bro. Habisin dulu, habis itu kita ngobrol, oke? Yes, bro. See ya, man. See you, bro. Sansan, bro. Sansan, bro. A few moments later. Halo. Gue gitu aja sih. Iya. Gue nggak yang kayak. Iya. Gue habis nyobain sate taichan Sansan dan fucking good, bro. Iya. Pedes banget tapi ya. Pedes pol. Wangi pedesnya. Tapi ada segernya, man. Ger, bro. Iya. Tapi gue tuh amazed banget deh sama orang kayak lo. Kayak lo kan anak band. And then di tengah pandemi lo bisa survive dengan cara bisnis. Maksud gue nggak banyak loh rockstar kayak lo. San, by the way,
gue tuh ngefans banget sama lu Nyet. Enggak, ini gue serius ya. Mungkin lah. Enggak Nyet. Nih, gue tuh pernah berjanji sama diri gue sendiri, gue nggak bakal bikin band. Ya. Misalnya gue punya band nih, ya itu udah harus vokalisnya lu. Kalau nggak lu, ya gue. Lu ngerti nggak? Yeah. Kalau gue mau bikin band, siapa vokalisnya? Ya kalau nggak lu, gue. Karena definisi gue itu aja gitu. Makanya kan Leong vokalisnya gue gitu loh. Kalau ditaruh Leong vokalisnya, gue nggak mau kurang gitu. Jadi pas zaman Killing Me, gue amazed man. Gue suka suara lo, gue suka personality lo, gue suka cara berpikir dalam hidup bro. So nice to meet you bro. Nice to meet you. Walaupun gue tuh nggak terlalu akrab sama lo sana, teman gue amazed bro sama hidup lo bro. Gue selalu suka sama cara lo berpikir dalam musik. Jadi gue tuh senang banget bisa ngobrol sama lo. Dan pertama-tama pengen gue tanya adalah, lu kenapa sih keluar dari Killing Me Inside? Enggak, gue serius. Karena gue tuh fans. Tapi lu tahu kan? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu, masa lu nggak tahu? Kan gue kebotian. Iya. Gue nggak pernah sama. Gue nggak pernah tahu kenapa lu dulu meninggalkan Killing Me Inside bro. Dan lu lebih milih PW Gaskin. Karena kan dulu emang. Walaupun berkah buat gue ya. Iya, akhirnya jadi vokalisnya. Iya dong. Dan akhirnya jadi sampai sekarang kan? Iya, tapi first time gue kayak ini orang kenapa keluar ya? Gue selalu bertanya kenapa ya? Oh, lu cuma pengen tahu alasannya. Gue pengen aja, tahu, ya? karena kan kita dulu emang akrabnya gitu aja san. Nyatok rambut, manggung, mabok, pulang. Kita nggak pernah ngobrol ya, tau nggak main tuh main. Nah, gue nggak nyaman nih. Lu nggak pernah ngomong gitu Nyet. Iya dong. Emang gue nggak pernah ngomong gitu sampai sekarang. Iya kan. Nah, makanya gue mana ya? Kenapa sih lu cabut dari Killing Me Inside? Zaman kita 10 tahun yang lalu. Kenapa sih lu akhirnya lebih milih PW Gaskin? Karena kalau lu ngomong 10 tahun yang lalu dan kayaknya lebih dari 10 tahun yang lalu. Lebih. 2007 ya, 12 tahun, 13 tahun. Kenapa sih lu akhirnya mutusin? Padahal sorry ya, lu dulu gede banget. Lu tuh idola. Kan gue sempet kuliah di Malaysia ya. Gue tuh idolanya di Malaysia. Tapi semua orang titip salam ya buat Sansan. Sumpah demi Tuhan, mati gue kalau bohong. Jadi maksud gue kenapa lu akhirnya keluar dari orang yang band yang ngegedein lo dan lu pindah ke band lain? Gue tuh nggak pernah tahu reasonnya. Even orang itu nanya dulu, gue nggak tahu Nyet, orang gue kebotinya. Yang tau gue jadi vokalis dan fame aja. Tapi Sansan keluar gue nggak tahu. Kenapa sih sebenarnya? What happened bro? Alasannya simpel banget lagi Nyet. Apa sih Nyet? Gue nggak tahu. Gue jujur gue nggak tahu. Apa sih? Karena gue lebih nyaman sama PW waktu itu. Kenapa? Apa yang lo gak nyaman dari Killing Me Inside zaman dulu? Padahal nama kita wangi loh pada masa itu. Wangi. Pevita Pierce nonton kita, ya kan? Dipacarin lagi. Dipacarin lah gitaris kita. Dulu kalau entourage kita tuh udah pasti cewek-cewek cantik gitu. Ya kan? Iya emang. Manggungnya di Pondok Indah rame lagi. Oke. Kenapa lo mutusin kayak gue kayak cabut ya? Gue mau cari jalur baru sama PW Gaskin. Amin. Kenapa sih? Karena lu semua nggak bisa gue ajakin nongkrong pinggir jalan ya. Sumpah lu. Iya. Simpel banget. Karena kita semua nggak bisa diajak nongkrong di pinggir jalan. Sesimpel itu. PW Gaskin bisa. Ya dulu emang akhirnya gitu kan. Lu pernah main ke Garden waktu itu kan. Jadi dulu gue punya tongkrongan di Garden gitu. Bener-bener nongkrongnya di trotoar kan. Gue bisa sampai jam 9 pagi bangun-bangun masih di trotoar. Udah terang gitu baru pulang gitu kan. Cuman kan lu jarang kan ikutan itu kan? Jarang. Lu pernah lah abis manggung ke situ ya paling jam 12 gitu pulang, jam 1 pulang bubar gitu kan. Kan dulu pacar gue di Viera. Iya makanya kan. Oh oke. Jadi lu menemukan di PW Gaskin tuh lebih lu karena secara personal tongkrongan ini gue. Ya mungkin dulu tuh gue lebih apa ya sebutannya, nyetrit kali. Oh bocah nyetrit. Iya. Padahal lu cerita pas kita reunian lu tuh emo banget. Emang. Sampai zaman sekarang jarang loh orang dengerin musik emo. Pas gue tanya ke lu masih dengerin Southside. Berarti sebenarnya tuh Killing Me tuh lu banget sebenarnya. Cuman karena perbedaan tongkrongan dan perbedaan kenyamanan. Dulu gue akhirnya jadi lebih nyaman sama PW gitu. Biarpun waktu itu tuh kita pernah sampai ngebagi satu hari. Ada 6 panggung, 3 PW, 3 Killing Me. Anjing gak, gue jadi vokalis ngos-ngosan banget. Asli. Soalnya kan belum sekelas kayak kita sekarang deh. Satu kali panggung maininnya 12-15 lagu gitu. Kan belum segitu dulu, masih 3 lagu ya masih ketakar lah. Cuman ya buat gue 6 panggung kali 3 lagu kan lumayan tuh 18 lagu. Stamina gue belum nyampe kan. Emang lu gak pakai doping staminaan gitu? Dulu kan anggur merah. Iya.
Ya, belum ke sana. Berarti intinya lu lebih nyaman dulu di PW Gaskin. Akhirnya ya. Karena lebih lu. Secara tongkrongan. Secara musikalitas. Ini truth ya? Iya. Kita truth. Gue juga udah pernah ngomong gini kok ke anak-anak. Secara musikalitas, gue sebenarnya emo. Lo emo? Gue nggak tahu lah yang kalian bilang emo tuh apa ya. Yes. Cuman kayak misalkan yang old school ya gue cuma sebatas dengerin. Cuman yang kita dengerin zaman dulu. Yes. Kita sempat kalau misalkan nonton video, wah ini gue banget. Ya iya sampai sekarang. Sampai sekarang kan. Oke. Let's talk about PW Gaskin ya sekarang ini. Kayak. And by the way, teman band gue Doci kan dia bikin buku. Sampai di situ ditulis kalau Sansan tuh anaknya imopol gitu. Oke, Sansan tuh anaknya imopol. Tapi kan itu nggak berarti orang toh lo memilih PW Gaskin sebagai jalur hidup lo, karena kenyamanan lo sebagai bocahnya treat gitu ya. Tapi gini. Oke. Berarti PW Gaskin itu sebenarnya berarti sekarang udah deep dong buat lo. Emang itu uang lo, itu keluarga lo. Family. Setuju? Akhirnya kan emang jadinya karena lu nyaman ya itu yang ya kayak lu pacaran aja. Begitu lu nyaman ya itu yang jadi akhirnya family lu kan. Istilahnya lu pinang lah Iya. Begitu lu pacaran, jalanin sekian lama kayak gini family gue gitu. Itu yang lo alamin ya. Itu yang lo alamin. Kita ngomongin PW Gaskin ya, berarti pertama kali lo gabung di PW Gaskin dan kita kesempet panggung bareng tuh, lo ngerti gak sih? Perasaan lo apa sih, gue pengen tahu ya. Saat lo head to head sama gue, akhirnya gue mau jadi vokalis tuh. Dan kita sempet panggung bareng. Lo sebenarnya rindu gak sih sama kayak? Iya rindu. Lo rindu? Buat nyanyiin lagu yang kita dulu tulis bareng. Yes. Buat nyanyiin lagu yang dulu kita bawain bareng. Yes. Iya. Lo rindu dong. Kalau gue ngomongin PW Sir, berarti terakhir album terbaru lu adalah what Mixed Feelings. Is it good for you? Maksud gue apa? Lu suka nggak? Lalu gini San, di zaman sekarang berubahnya total lagi teh. Lumayan. Lu ada pergolakan nggak kayak misal kita ngikutin zaman dong gitu. Gue pinta di perjalanan PW karena menurut gue PW itu adalah salah satu ikon popang yang hits pop pada masanya gila banget menurut gue. Siapa yang nggak sama PW gitu loh. Nah tiba-tiba zaman bergantinya di zaman sekarang nih. Which is industri musik berubah gitu loh. Lo ngerasa lo mesti berubah? Apa PW yes PW? Lo suka nggak suka fuck you? Nggak kayak gitu sih. Justru anak-anak sama gue itu tuh lebih fleksibel. Kita pengen ngebikin sesuatu yang bisa orang dengerin juga. Yes. Tapi emang jadinya begitu aja gitu. Emang begitu kita bawain ya jadinya PW banget aja. Dan emang akhirnya kita yakin kalau lagu sepelan-pelannya juga kalau emang kita yang bawain ya jadinya PW aja. Asik. Terus kan lo kan sempat diproduksiin sama Erik Sukamti. Dia ngapain nih? Dia sebagai ini Erik Sukamti apa Erick Thohir? Kamu lucu nggak lucu lagi? Dia ngapain sana? Dia jadi produser. Okay. Jadi berarti lu merasa butuh bantuan dong? Lu mentok? Apa Doci mentok? Apa Piwi mentok? Bukan. Kita emang bukan punya pakem sih. Dulu tuh album sebelum itu kita ngerjain setiap orang ngumpulin aja gitu. Gue punya lagu nih. Gue punya lagu. Udah bentuknya udah lagu nanti. Kita punya lagu gini kita kerjain. Yes. Akhirnya ngerjain semua tuh masing-masing justru. Yes. Lu ngisinya seenak lu pokoknya gitu. Cuman akhirnya kita pengen wah seru kali nih ya ngajakin orang yang di luar PW jadi personil ke-6 si PW Gaskin ini, which is Erik Thohir, Sukamti maksud gua. Erik Sukamti. Maksud gua kenapa dia? Thohir bisa apa ya kalau Erik Thohir kan punya Inter Milan, Bro. Iya, terus dia nggak bisa. Ngapain dia di Popa? Oke, maksud gua kenapa Erik Sukamti gitu loh? Udah lama sebenarnya. Kenapa nggak Erik Cantona gitu loh? Iya. Udah mabok sama lucu nggak dapet. Keratnya gini dong guys. Lu hafal ya? Iya. Begitu ya. Dulu gua MU. Lo MU ya? Cuman MU ya. Main bola juga enggak, nonton bola juga enggak. Cuman kalau dibilang klub lu apa? MU ya. Paling banyak masanya. Kalau ngatain dikit yang baper banyak. Sama setannya bagus.
Kenapa Eric Sukamti maksud gue? Kenapa nggak Jering SID gitu loh? Atau yang lain lah di ikonnya si Popang ini, kenapa nggak? Udah, sebelum itu justru gue ngajakin yang Ariel Mayaka. Oke, siapa? Sebelumnya justru gue ngajakin orang yang emang deket banget sama Piwi. Siapa? Si Aska dari Rocket Rockers. Oh iya, itu kan emang bandnya. Yes. Justru si Rocket Rockers itu ada lebih dulu daripada Piwi. Yes. Jauh. Jauh. Zaman kita ngeband dulu, Dia udah eksis si anjingnya. Dia juga udah dengerin gitu kan. Kita udah dengerin. Kenapa nggak Aska? Udah. Tapi Album Aska itu sama Deddy Kobusier ya anaknya. Yeah. Ya masih ngelucu deh. Masih. Kenapa gak Aska? Kenapa udah. Di album sebelumnya kita ngerjain bareng Aska. Cuman itu project udah lama banget dari pertama kali kita ngeband tuh emang udah pengen nge-recycle lagu lama yang nemenin kita waktu beranjak dewasa gitu. Akhirnya jadilah Salute to 90s. Itu ngajak Salute to 90s itu ada Askanya di balik itu. Emang ngajak Aska. Oh, gue baru tahu. Emang di situ ngajak Aska, kita punya lagu sekian gitu. Dulu malah kenapa kita akhirnya jalanin ini karena sekarang udah di Universal. TV udah di Universal tuh waktu itu. Jadi masalah izin kan itu kalau misalkan lu jadi band masih indie sulit dong nge-reach dewa gitu. Mana nyet gitu kan. Lu mau ngirim manajer lu siapa gitu. Iya. Sekarang udah Universal. Kita ngelis tuh setiap anak 10 lagu. 10 lagu yang ngebikin yang nemenin lu beranjak dewasa deh gitu. Akhirnya terpilihlah 5 lagu gitu. Which is apa aja tuh? Ada Potret, salah. Ada salahnya Potret, ada Kangennya Dewa, ada apa lagi? Tik Band. Tahu dong, Terbaik Untukmu. Gua anak band inget ya. Gua penggede Not the Universe, cuman gua tetap Not the Universe. Terbaik Untukmu. Terus ada, nah ini kita udah ngomongin dari dulu banget pengen nge-remake ini, cuman belum jadi. Rumah Sakit. I know. Yang kelima. Bunuhlah aku. I know. Kebetulan emang keyboardisnya di Universal juga dan megang Piwi juga. Oh, si Fadli. Bukan, si Mickey namanya. Oh, Mickey. Tapi bukan Mickey Mouse ya? Bukan. Enggak ada kupingnya. Enggak ada kuping. Gue tapi pernah makan inek itu sekacau. San, tapi kalau gue boleh ngobrol sama lo soal Piwi dari semua album lo, yang paling berkesan lo deh. Gue gak bilang paling laku dan berjaya ya. Yang berkesan aja dulu, yang pas lo lakuin anjing nih gue. Even itu laku gak laku gak peduli, tapi anjing gue suka banget. Dari semua album Piwi, pas lo ngetik proses pembuatannya, anjing seru sih ini. Salute to 90s, apa Welcoming What the Sophomore, atau yang paling baru ini, Mixed Feeling. Sekarang kita lagi ngerjain album baru. Bukan album sih sebenarnya, mau ngerjain EP. Kalau zaman dulu kan gue sama lo tuh masih gotian ya. Gue udah enggak ya sekarang. Iya, sama. Perbenan lo masuk. Ya udah punya anak susah bro. Suka lo ingat. Gue nggak culun, gue juga suka. Cuman gue punya anak. Terus. Cuman ya dulu kalau dibilang dulu tuh kenangannya justru nggak ada menurut gue. Itu kan. Kebanyakan skipnya ya pak ya. Itu pak. Itu kok hilang ya pak. Gue juga kalau tanya orang dulu gimana, lupa pak. Gue tidak pernah menyesal apa yang pernah gue lakuin. Kenapa? Tapi kalau misalkan gue bisa ngulang, lu pengen ngulang? Enggak. Iya, gue misalkan gue bisa ngulang, gue pengen ngejalanin, tapi dengan sober. Enggak sober juga sih. Iya, apa tuh? Cuman dengan gimana ya, gue bisa lebih inget aja gitu. Iya. Mas gue kenapa lu bisa nggak inget? Ya momennya udah babay aja gitu. Iya. Makanya lu tetap nggak jawab pertanyaan gue. Iya. Di semua album Piwi, yang menurut lu kayak ini? Nggak ada. Semua skip. Semua lagu enggak. Semua album Piwi, album yang gue kerjain, gue suka. Lu Dan suka? yang paling berkesan. Berkesan aja. Dan yang paling berkesan pasti selalu yang lagi gue kerjain. Enggak. Oh yang sekarang. Yang sekarang gue. Which is itu nggak bisa bocorin. Apa namanya belum. Kalau Mixed Feeling itu oke buat lo. Lu suka? Oke. Kalau Salute to 90s oke banget. Tapi oke pause nggak ya? Gue nggak tahu lagi. Gue nggak tahu bercandaannya. Gue nggak tahu. Gue mabok aja. Oke.
San, gini San. Ini gue kalau misalkan mixed feelings tuh banyak yang akhirnya kita pelajarin. Nah itu juga. Kenapa sih namanya mixed feeling juga nyampur aduk? Iya. Emang nasi uduk? Iya kalau kenapa mixed feeling sih? Perasaannya aja karena emang begitu udah jadi nih. Kok rasanya Endang Sukamti banget nih album gitu. Tapi gue ngeluarin satu lagu nih waktu itu sama Piwi dikeluarin, ternyata responnya bagus. Judulnya Amuk Redam. Amuk Redam tuh jadi yang pertama. Bingung dong, ngerti nggak? Kayak anjing, kita ngerasanya bukan nggak suka, cuma ngerasanya kayak aduh nih Piwinya agak kegerus nih gitu. Iya. Tapi digerus. Ternyata iya. Lagi. Terus. Cuman ternyata crowd suka. Mixed feelings kan. Mixed feeling. Pas kita ngeluarin lagu itu belum ada judul albumnya. Sumpah lah. Gitu sih. Baru habis itu wah ini ya emang mixed feelings aja buat kita gitu. Kita rilis di luar dari lagunya bagus-bagus. Cuman ada beberapa yang emang ya iyalah lu ngajak orang yang karakternya kuat banget gitu. Ngebandnya kuat banget karakternya ya pasti nge-infuse dirinya ke lagunya gitu kan. San, cuman setelah ngobrol banyak gue pengen tahu deh, lu tuh emang ini gue pengen ngomongin pas lo ya. Lu tuh dari kecil pengen jadi penyanyi. Apa? Lu tuh apa sih? Lu gini, biar orang ngerti ya siapa San itu ya. Lu tuh apa sih kecil lu tuh ngapain? Lu tuh siapa? Lu anak normal. Anak normal biasa. Anak normal biasa. Dan yang perlu digaris bawah ini, gue nggak pernah punya mimpi, man. Sampai sekarang pun gue nggak pernah punya mimpi. Gue nggak pernah punya. Gue aim nanti gue harus begini, nanti gue harus begitu gitu. Nggak pernah. Sampai sekarang. Berarti cita-cita lu waktu kecil apa? Lu tuh ngapain pas kecil? Gue pingin dia begini. Lu dulu apa? Dulu gue cuma bandar. Enggak dong. Apa sih cita-cita lu? Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Iya, seafood terus. Kalau gue sih bandar yang lain ya. Iya pasti lah. Gue tau lu. I know you man. I know you bro. Pas lu kecil nih San, lu tuh siapa? Orang tuh mau tahu lu lagi. Ini orang siapa sih? Cina ya satu ya. Lu tuh kecil siapa? Di mana? Ngapain? Kok bisa jadi superstar gitu? Lu tuh siapa sih kecilnya? Lu bukan siapa-siapa? Bukan siapa-siapa. Lu bukan anaknya siapa-siapa? Enggak. Lu siapa sih awalnya? Gue salah satu Cina di daerah Arab. Jadi satu lingkungan gue tuh dulu sepanjang jalan Arab. Lu doang yang Cina? Cina dong. Sumpah. Itu dari ujung ke ujung itu Arab semua. Dari ujung ke ujung semuanya bikin dodol. Lu lebih enggak? Akhirnya cuman gitu. Kalau misalkan lu bayangin kalau misalkan mereka nikahan gitu kan ada kambing. Tak. Gue joget lah. Nah iya, gue joget kan. Sumpah lu. Iya, satu-satunya anak Cina joget di situ pakai singlet. Anjing gitu. Sumpah lu. Iya. Lu tuh. Iya. Kalau misalkan lagi ada acara gitu di masjid, gue datang ke sana. Lu datang? Cuma buat apa? Ya sholat. Gue sholat. Lu sholat? Sholat. Dari kecil emang gue di sekolah Katolik. Tapi gue di rumah ngaji. Jadi cuman ya itu kalau misalkan ada acara di masjid gue pasti datang ke sana buat dulu tuh makan nasi kebuli tuh di segini nih kita makan rame-rame datang ke sana gitu. Terus kenapa lu jadi penyanyi? Nggak tahu ya kan mas gue awalnya gimana? Lu kan SD, SMP, lu pinter nggak di sekolah? Goblok. Lumayan. Sosok. Enggak, gue selalu masuk kelas pinter. Halah. Iya. Sumpah. SMA juga? Sampai enggak, SMA berhenti. SMA kurang ya? Udah mulai kurang. Iya, caur gue. Terus sampai akhirnya kayak gue pengen jadi penyanyi titiknya deh. Enggak, cuman lu kan big fan of Incubus. Green Day. Lu nonton di dia mulu tuh? Enggak juga. Lu mau nonton di mana ya? Orang gue nyari lirik aja ngedengerin kaset stop gitu. Satu kalimat gitu tulis gitu, stop lagi nyalain lagi gitu. Dulu kan enggak ada MBS, belum ada lah dulu MBS. Cuman Winamp zamannya Winamp belum ada. Lu googling easy lyrics tuh belum ada. Enggak ada. Terus sampai akhirnya lu tahu anjing suara gue lumayan nih. Enggak, gue juga gak tahu sampai sekarang. Ya enggak bisa dong. Enggak kan suara lu bagus. Gue ngomong lumayan biar enak aja. Sampai akhirnya gue ngeband abang gitu. Gue ngeband Karena emang waktu itu gue di SMP justru. SMP. Di Strada ketemu sama kawan-kawan yang emang
semuanya kebetulan aja. Kebetulan. Gue nggak tahu mereka main musik sebetulnya emang nongkrong dari dulu. Terus udah gitu kita gue dulu sering ke rumahnya salah satu anak dan semuanya tuh kalau pulang ke situ gitu. Ya, anak siapa namanya? Lu masih ingat gak tuh anak? Oto. Masih temenan? Masih temenan. Oke. Masih temenan, cuma dia udah stop main musik, dia jadi corporate. Malah lu yang main musik ya? Lu berarti start ngeband SMP? Sampai akhirnya lu SMA masih ngeband? Masih. Oke. Sampai akhirnya lu ngerasa Sapat liar di Gonzaga. Teman-teman gue ini karena dari Strada biasanya lompatnya SMA-nya di Gonzaga. Oke. Gitu. Pas lu mau di Gonzaga itu lu inget gak lagu apa yang lu bawain? Boxful Sharp Object. Oh emang emo. Salah satunya. Josapat lihat. Gue waktu itu udah jadi alumni kalau enggak gue baru kelas 3 ya. Oke. Cuman gue nggak sekolah di situ, teman gue pada di sekolah. Berarti lu emang nggak bermimpi jadi penyanyi ya, San? Enggak. It just happen. Sumpah lo, bukan mimpi lu gue terkenal nih, gue jadi rockstar nih. Dan emang nggak ada di keluarga gue gitu. Kan tadi gue bilang, gue tidak pernah punya mimpi. Gitu. Kalau gue emang udah pengen jadi banci tampil ya. Kalau gue pengen, pokoknya gue gede terkenal ya. Kalau gue dari awal kita ketemu, lu udah tampil. Nyanyi nggak bisain. Main bass nggak bisa, matiin ya kan. Bisa. Iya kalau gue tampil dulu ya kan. Kalau lu justru berarti lu kejebak dong. Terjebak nggak juga. Lu tuh apa? Happy ngejalanin itu. Lu happy dong. Karena gue emang nggak pernah punya mimpi. Jadi apapun yang ada di hadapan gue hajar aja. Lu hajar dan jadilah Piwi Gaskin. Berarti gini, sebelum lu gabung Killing Me, Josapat kamu saya ngeliat. Josapat. Dan dia suka banget sama lu. Tapi dia spin 10 kali enggak? Belum. Dia ngeliat lu. Tapi gue jujur ya, gue nggak tahu deh. Gue juga karena gue dulu juga kebotian ya jujur ya. Gue juga lupa secara kenal sama lu. Berarti Josapat itu melihat lu di Gonzaga. Lu ngapain di Gonzaga? Gue manggung. Teman gue KBRD, geng lo. Geng gue. Sapat liat lu. Pertama kali Sapat ngeliat lu gimana? Dia tuh ngomong apa? Oh enggak, gue justru nggak tahu kalau Sapat liat gue. Cuman at some point di Citos, kita kan dulu Citos tuh dulu hits gitu. Gila. Anak gaul yang nggak ke Citos nggak tahu. Ada dulu sebutannya apa? Gondrong Citos, cepak Citos, apa sih yang bentuknya kayak iguana gitu. Iya. Pokoknya semuanya pada potong di Firman dulu. Iya. Iya kan? Rambutnya depan berdiri, sininya gini. Iya. Dulu yang ngebawain Junot. Itu patokan. Junot banget kan ya, patokan Junot dulu. Oke. Enggak, gue tuh karena gue skipan ya Sani. Gue juga bingung nih, gue kenal dari mana. Gimana sih awalnya? Gue disamperin waktu itu. Sama si Josapat. Iya, disamperin sama adik kelas gue. Dulu gue di Strada kan. Nama adik kelas lu inget gak siapa? Lupa lagi. Ya udah enggak apa. Disamperin. Sama dia ngomong apa? Dia bilang, "San, ada yang mau kenalan." Gue lagi di Gloria Jeans, man. Anjing jadi lupa. Anjing gak? Iya, Gloria Jeans tuh apa ya? Iya, enggak. Udah enggak ada. Disamperin. Ada yang mau kenalan sama lu. Cewek gue pikir ya. Fotonya? Boleh juga. Suruh kemari. Datang Sapat ya gondrong emang. Iya gondrong. Cewek. Iya laki. Oke. Terus dia tuh ngomong apa sih? Gue soal skip dan gue nggak pernah tahu. Jadi gue nggak pernah tahu. Dia ngomong apa sih malah? Dia bilang gini, gue ya kenalan pada umumnya lah. Iya lo tahu kan. Tapi dengan nada dia. Halo. Iya, Sani gitu. Emang dari dulu kan anaknya serius banget. Sampai sekarang. Emang pembawaannya kayak gitu. Dia saklek. Gue pengen sesuatu mungkin gitu ya. Sama kayak lo mungkin. Ambisinya. Oke. Dia bilang gue kemarin lihat lu manggung di ini. Gue punya band tapi belum ada vokalisnya. Yes. Mau nggak? Oh dia ngomong itu pertama kali ke lu. Gue nggak tahu soal ini. Sumpah lebih tua. Iya. Buat anak seumuran itu, terus habis itu nge-approach anak yang gue lebih tua dong. Ya sekitar 3-4 tahun lebih tua dari dia. Iya. Amazed nggak lo? Gue amazed banget. Orang gue tuh SMP di saat dia ketua pramuka. Gue SMA ketua PMR. Mas gue kayak wow, ini orang prestasinya gila, walaupun kaku ya. Terus dia ngomong gitu. Oke. Terus lu ngomong apa? Dari tongkrongan gue yang di meja itu. Dia ajakin ngobrol sama dia. Akhirnya dia bilang kalau mau yuk kita tukeran nomor handphone lah. Tukeran nomor handphone, janjian kita ketemu pertama kali. Kalau nggak salah di rumahnya Renda. Iya nggak sih? Yes. Kalau nggak salah ya. Gue bilang gue skip. Gue nggak pernah ingat. And then
Itu berarti Josaphat berperan penting dong dalam Killing Me Inside yang pertama. Iya, buat kan Killing Me Inside pertamanya sebenarnya udah ada kan. Udah ada. Tinggal cuman nambah gak ada doang vokalisnya. kan. Berarti Ya dia nyamperin dari lu. 4 orang itu terus nambahin gue ya. Dia berperan penting banget. Oh, I see. Dia yang maju pertama. Gue baru tahu sih. Wih. I love you, Josaphat bro. Yo. Ya emang gue amazed, dia tuh berprestasi, cuman ya gue bilang kaku aja gitu loh. Kalau kita bisa ngobrol kayak gini, gue I love him bro. Dia ngobrol sama lo kemarin dong, terbetul Killing Me Inside. Iya kan kita latihan. Berarti kalau nggak ada dia, lo nggak pernah masuk Killing Me Inside dong? Nggak pernah. Gue mungkin nggak pernah kenal sama lo semua. Nggak pernah kenal gue, Raka. Nggak pernah. Oh, thanks to Josaphat ya. I love him bro. Dia yang akhirnya ngebawa kita buat kenal. Itu perkenalan kita di Killing. Gue jujuran gue skip. Dan gue nggak tahu ceritanya ya. Mungkin juga kalau misalkan kita nggak ketemu ya berarti gue nggak bakal ketemu sama Piwi juga gitu. Iya nggak? Nah itu dia makanya gue. Tapi ada dua scenario. Mungkin di tengah-tengah itu akhirnya gue ketemu Doci gitu mungkin. Jadi mungkin dong. Jadi gue nggak pernah tahu lah yang mana jadi titik baliknya gitu. Ngerti gue sekarang. Gue baru tahu kayak oh gitu ya. Soalnya gue juga berteman sama dia SMP, gue gak pernah ngobrol. Karena dia punya keterbatasan komunikasi kan. Walaupun dia jenius gue akuin, cuman ya susah. Gue baru tahu dari lo, oh gitu ya. Gitu man. Oke, gue ngerasa kayak ada gitu ya. Oke, akhirnya terbetul si Killing Me Inside gitu ya. Baru lu ketemu Doci gitu ya. Baru habis itu Doci suka bantuin kita, kadang kalau misalkan Sapat nggak bisa, kadang Raka nggak bisa gantiin. Terus gue pengen ngebahas itu sekarang Reza. Lu kan berarti anak lu 3 berarti ya. How are you man? Rockstar, punya anak 3, punya istri cantik. You good? I'm good man. Maksud gue banyak orang, ampe temen gue sendiri, ya ini dekat banget sama kita nih. Dia tuh nyindir kita mulu bro. Culun lo merit. Gue udah tau dong siapa. Dia tuh selalu menganggap kita culun. Gue juga. Pertama kalau merit, gue anggap lu juga culun. Ngapain ya orang punya anak, punya istri. Tapi gue juga kena gitu loh. Mas gue, lu sampai cerita sama gue, nah gue tuh ya. Kalau duit nggak datang dari langit, gue main sama anak gue aja udah senang. Iya. Mas gue emang lu suka sama anak kecil? Gue inget lo ya. Ingat lah. Gue kan nggak goblok-goblok amat. Gimik aja. Mas gue, gimik aja lo. Gue tuh nggak setolol itu lagi. Karena ada duitnya gue gimikin aku. Nggak, berarti lu emang suka sama anak kecil? Enggak. Nggak suka sama anak kecil. And then kenapa dulu gue nggak suka sama anak kecil. Kenapa anak lu 3? Tapi begitu gue akhirnya punya anak, mau punya anak, gue coba buat iya, gue nggak tahu lah dulu kan hidup gue begitu aja ngerti? Gue ngerti banget anjing. Tapi lo ya kayak terus. Tapi gue sebenarnya pengen punya anak. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gue dulu suka kalau games yang suka gue mainin tuh kayak Sims gitu. Jadi gue suka membangun sesuatu, nge-build sesuatu gitu. Anak itu satu hal yang bisa lu build gitu, mau entah gimana jadinya nanti, cuman kan itu kan tergantung lu. Gitu. Nah, itu jadi satu apa ya? Aku suka aja gitu, satu challenge juga bukan challenge juga, cuman jadi satu. Karena gue tahu lu tuh dulu badung banget ya. Dan gue amazed begitu lo married. Gue tahu banget. Lu akhirnya married karena di tongkrongan di posisi gue ngerti lu karena lu bandel. Gue bandel, lu hancur gitu ya, gue baru hancur. Dan akhirnya lu married dan punya anak, gue kayak, dia punya anak gitu. Dan gue amazed banget, maksud gue apa sih akhirnya lu mikir kayak, gue harus punya anak, gue harus married, gue harus hidup yang maksud gue brandingan lu tuh rockstarnya. Orang ngeliat tuh juga kayak, anjing Sansan gitu lah. Iya, tapi ternyata lu culun. Tapi dahin. Tapi ternyata lu culun, gue kayak ngerasa lu tuh culunnya. Lu married, lu punya kehidupan yang cocok pada umumnya. Ada mungkin ekspektasi orang lu tuh rockstarnya. Apa sih titik poin lu kayak gue harus normal sih? Kan gue terlalu bandel. Enggak gara-gara lu gue. Enggak, gue sebenarnya dulu udah sampai ke titik jadi gue udah beberapa kali sampai ke titik pol sampai akhirnya relapse gitu. Gue tahu. Relapse terakhir gue sama lu. Paham. Nah itu akhirnya rasanya tuh kayak pengen stop, cuman nggak stop. Nggak bisa, ngerti? Oke, asik. Kalau gue sendirian nggak bakal bisa ya. Gue nggak bakalan berubah dari gue yang itu gitu. Asik.
emang gue butuh orang buat, gue bukan butuh orang deh, gue butuh bimbingan. Mungkin. Kenapa lu nggak Kaseto sih? Iya. Oh iya. Goreng lagi. Kaseto kan sama anak kecil. Oh iya. Kan Sansan udah nggak kecil lagi. Oh oke, Sansan udah gede ya, oke. Enggak, kenapa akhirnya lu mutusin buat oke gue married punya anak, gue harus hidup normal gitu. Gue aja terpaksa ya, gue terpaksa nyet. Orang bini gue hamil duluan, lu ngerti gak? Kalau kayak gue masih jangki dong. Lu ngerti gak? Gue terpaksa akhirnya kok. Tapi it's okay, man. Hamil duluan juga asal lu bisa ngebawanya, lu bisa. Makanya sekarang gue ngerti posisi lu ngerti. Oh oke, ini tuh married, oh ini punya anak, dan gue happy gitu loh. Tapi titik poin gue adalah begitu bini gue hamil duluan. Oke, ini hidup yang harus gue jalanin. Padahal gue nggak suka awalnya. Married gitu, lu ngerti gak? Punya anak, enggak sih. Gue nggak mau anjing. Tapi akhirnya kayak oke, emang hidup begini gitu. Iya. Makanya gue pengen titik poin lu tuh sampai kayak oke, ini hidup sih, emang harus begini. Itu tuh apa sih? Ya itu karena emang gue dari dulu nggak pernah punya target apa-apa, semuanya gue jalanin aja. Begitu gue ketemu itu, ya gue jalanin, and I'm happy. Dan emang dari dulu tuh kayak rasanya ya itu akhirnya gue bisa membatasi diri dari yang lain ya. Because of your married life. Begitu ya, marriage life sama anak. I see. I'm good, man. You good? Totally good. Karena I'm happy. We're not good dulu, bro. Kita di good. Dulu good, man. Dulu good. Cuman ya itu makanya menurut gue apa ya? Dulu emang yang kita jalanin ya. Ya emang di situ masanya. Yang ngebikin kita jadi sampai di sini sekarang. Oke. Ya lu percaya itu nggak? Gue percaya. Itu orang udah banyak banget yang ngomong. Cuman gue percaya banget itu. Kalau misalkan gue dulu nggak bandel, mungkin nggak ketemu lu, mungkin nggak ketemu yang lain, mungkin nggak ketemu si ini gitu. Yes. Tapi after all yang udah lu jalanin semua, apa sih yang masih kurang dalam diri lu kayak Nat yang gue belum lakuin ini apa udah semua? Apa lu menurut lu hidup lu udah perfect? Dulu gue sempet bilang ya bacotan bocah-bocah zaman dulu lah gitu. Gue zaman dulu aja udah merasa cukup hidup gue. Oke. Sampai sekarang pun gue selalu merasa cukup. Yes. Dari dulu gue selalu merasa cukup. Yes. Sampai akhirnya gue bilang udahlah, gue kalau misalkan emang harus diangkut gitu ya udah kelar aja gitu. Nggak diangkut tuh apaan? Kalau emang mesti ngerti gak lo? Enggak, lu di posisi itu kan? Iya. Iya. Sama bro. Udah kelar kan, maksud gue lu bandel udah pol, udah. Kalau mau mati ayo gitu ya. Iya kan, kalau misal udah ini udah pol gitu, lu udah dapet duit udah pol. Hidup lu udah, menurut gue sih udah pol aja, udah semuanya udah gue rasain gitu. Yes. Tiba-tiba gue dikasih anak. Jadi dulu tuh gitu, sistemnya kayak gue cerita gitu, kayaknya cool tuh 27 Club sebenarnya. Anjing, di situ. 27 Club yang ya musisi-musisi itu biarpun berjarak 10 tahun atau 1 tahun. Enggak lu bisa duit 27 gitu kan. Iya. Mati dah. Iya, gue cerita sama Ai waktu itu. Gitaris gue. Yes. Iya, gue kayaknya udah kalah deh. Maksudnya udah cukup lah gitu. Hidup gue mau ngejar apa lagi sih gitu. Iya. Oh, lu di situ San. Sumpah. Anjir, bacotan dulu. Iya, bacotan bocah lah gitu. Iya. Bodoh amat. Persis di umur 27 gue dititipin anak. Persis. Itu 27. Persis. Bukan malah lahir. Anak sih banget. Baru lu realize. Dari situ baru gue, wah anjing nggak boleh nih berarti nih. Oke. Situ gue baru, oh iya berarti gue mesti ngejagain titipannya ini sampai. Iya. Gitu. Anjir, oh gitu ya? Iya, udah kelar dulu gue. Apalagi mau di Uber, orang udah ngerasain semua. Iya. Oh gitu ya, ternyata poin lo ya. Apalagi mau di Uber. Iya. Tapi di hidup lo sekarang sama semua, ya kan? Tapi lo happy dong sekarang sama hidup lo? Happy banget. Always happy. Tapi lo menambah anak gak? Enggak, kenapa? Cukup. 3 juga cukup? Nggak mau 4? Gue nggak tahu nanti ya, cuman soalnya tadi bini lo ngomong gue pengen punya anak lain. Nggak mungkin. Emang dia nggak ngomong. Iya. Berarti lo udah happy sama hidup lo. Apalagi yang mau lo kejar sana kayak aduh ini belum kesampaian deh. Ada nggak? Saya ngabok ya. Ada lagi nggak?
akhirnya dari sekian banyak yang gue nggak pernah mimpiin gitu, gue akhirnya gue cuman mau ngelihat anak gue jadi besar aja. Itu sesimpel itu. Simpel. Mau dia ntar besarnya kayak apa, it's okay. Cuman gue percaya kalau begitu dengan ajaran gue ya. Yes. Begitu dia besar nanti mau dia jadinya kayak apapun itu emang karena ibu bapaknya gitu. Anjir. Gue percaya itu. Lo percaya itu ya? Dan gue it's okay. Sumpah. Apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi. Anjir. It's really good to see you, man. Nice to talk to you, bro. Ya. Iya. Nice to talk to you, bro. Nice to talk to you. Bye, guys. This.